kita akan mempelajari tentang pemrograman web 3D Shyamolek, ya. Memang ini hal yang baru yang kita mulai kembangkan sejak angkatan 4 tahun 2011. Kita kembangkan sampai saat ini, kita mempelajari ini karena ini adalah teknologi yang terbaru. Web sendiri ini, web 3D ini baru keluar, WebGL, maksud saya WebGL itu baru tahun 2011 juga. Nah, ini latar belakangnya. Jadi memang perkembangan web saat ini sejak tahun 94 sampai hari ini sangat pesat sekali. Hampir berapa juta domain digunakan untuk mengembangkan web, di mana web tersebut itu PHP. Jadi banyak web jenis-jenis bahasa pemrograman untuk web, tapi yang banyak digunakan itu adalah PHP yang dominan, ya. Ada juga seperti misalkan ASP, Java, CloudFusion dan seterusnya, macam-macam. Tapi yang paling banyak PHP. Makanya kenapa kita belajar PHP? Memang kalau dari sisi perkembangannya, PHP ini sudah bahasa yang sudah cukup sempurna, ya, dari bahasa pemrograman yang lain untuk web. Kemudian bahasa pemrogramannya juga mudah dipelajari. Kalau kita bilang jago PHP itu sebenarnya cuma ini biasa, ya. Kalau menurut orang yang bisa pemrograman Java itu PHP itu kecil sekali, sangat kecil. Jadi kalau Anda memang sudah jago PHP itu orang Java menganggapnya kecil sekali programmer PHP itu. Tapi Anda tahu bahwa Facebook itu dibangun di PHP, ya. Jadi, nah kita klik lagi berarti PHP ini gimana? Nah, tergantung dari orang. Tergantung dari ide, kan. Walaupun kita jago, tidak ada idenya, ya tidak berguna. Nah, kemudian muncul lagi ini struktur language, bukan bahasa pemrograman, bahasa HTML yang keluar HTML5 ini. Banyak dukungan, termasuk di dalamnya itu support dengan Canvas. Ini yang dimanfaatkan oleh engine WebGL untuk merunning 3D di website. Jadi ketika ada HTML5, ketika itu muncul web 3D. Sedangkan itu baru tahun 2011. Kira-kira itu tujuan. Nah, kita di sini akan mempelajari tentang bahasa pemrograman PHP mulai dari sintaks, operator, variabel, struktur, kontrol. Kemudian mampu melakukan operasi string, array, kemudian upload file misalkan di PHP, atau membuat fungsi dan kelas. Tentunya pemrograman PHP ini untuk web, kalau yang standar biasanya tidak menggunakan fungsi atau kelas, biasanya ya coding biasa, masih terbawa prosedur. Jadi ya dianggap satu bagian itu sudah selesai semuanya, udah lanjut lagi. Nah, kemudian ada OOP di dalam PHP. Jadi ada kelas di sana. Itu kelebihan PHP, dia menyediakan OOP juga. Jadi bukan cuma Java juga ada OOP, PHP juga ada. Ya. Kemudian mampu membuat satu website dengan menggunakan engine PHP CodeIgniter. Kita akan belajar CodeIgniter dengan mengintegrasikan WebGL yang akan kita kembangkan. Termasuk di dalamnya memanfaatkan fungsi serut. Biasanya orang IT udah tahu dengan serut, create, update, delete. Ini untuk biasanya database, ya. Terakhir mampu menggunakan software Blender untuk membuat modeling 3 dimensi dan dapat mengintegrasikan ke dalam website. Yang lantai 2 kedengaran nggak? Ya, nanti saya sebentar lagi akan masuk ke lantai 2. Ini saya cuma sebentar. Framework CodeIgniter. Jadi memang ini dikembangkan oleh Rick Ellis ini di Ellis Lab ILC dari Expression Engine. CI adalah Application Development Framework atau ADF. Nah, CI ini, sering kita singkat CI ini, sebenarnya dia membantu developer untuk mempermudah dalam membuat web. Jadi membuat web itu tidak dari awal. Jadi udah beberapa library atau fungsi-fungsi yang sudah disediakan supaya membantu mempercepat membuat aplikasi. Nah, tentu saja kalau dengan CI ini orang akan
Salam. Orang akan terbantu dalam membuat aplikasi-aplikasi yang jadi orang-orang akan terbantu dengan fitur-fitur yang ada di dalamnya. Nah, kalau kita menggunakan PHP biasa itu cenderung kita membuat dari awal. Jadi fungsi misalkan kalau kita bikin lagi fungsi untuk rewrite teks kita bikin lagi. Nah, kalau di sini tidak ada. Jadi ini kenapa kita mempelajari framework. Jadi kalau Anda cuma bisa PHP biasa, saya pikir itu belum hebat. Yang hebat jika Anda sudah mulai masuk ke framework. Jadi gengsi buat Anda. CI sekarang sudah versi 2.1.2, tadi baru saya buka, terakhir saya buka tadi itu 2.1.2. Anda dapat download di codeigniter.com/download. Nah, kadang-kadang orang mempelajari framework itu juga susah. Jadi sebelum kita mempelajari framework, kita juga harus mengetahui dulu tentang strukturnya atau cara-caranya sehingga kita mudah dalam membuat aplikasi menggunakan framework tersebut. Kebutuhan framework CI 2.1.2 ini atau yang terbaru, kemudian web server, PHP versi 5.1 atau yang terbaru, database, MySQL, kemudian web browser yang sudah support HTML5, kemudian CoppelCube 303 dapat di-download melalui Andera.com, Blender 25 atau yang terbaru. Nah, sebaiknya Anda gunakan Blender yang kemarin yang sebelumnya diajarkan oleh Pak Toyanto dan Pak. Direkomendasikan menggunakan SMP 174 atau yang terbaru. Itu konsep MVC. Jadi ini adalah model view controller. Ya. Jadi CodeIgniter ini memang menggunakan konsep model view dan controller, MVC namanya. Anda belajar C itu adalah MVC. Sedangkan kalau AWT di Java itu adalah bukan MVC. Jadi dia masing-masing satu. Kalau yang MVC dipisahkan antara model, controller dan view. Ini model misalkan merepresentasikan struktur data ini untuk pengolahan ini aplikasi ke database. Kemudian controller nanti view dulu. View itu adalah untuk tampilan. Jadi ketika data diolah itu ditampilkan. Data dari mana? Misalkan dari database. Nah, yang menghubungkan data ke view itu adalah controller. Gitu. Jadi controller itu sebenarnya intermediary atau penghubung atau menerima request dari manapun, kemudian ini ke misalkan ke model atau sebaliknya ke view. Dua-duanya ada request, ada respon. Jadi ini adalah konsepnya. Sehingga kalau kita ada urusan dengan database, Anda langsung ke model saja. Ini model. Kalau kita butuh untuk misalkan untuk intermediary-nya ini kita di controller untuk mengatur. Ini sebenarnya seperti router. Jadi atur paket ke kiri, ke kanan, ke atas, bawah, samping itu semuanya di controller. Kemudian tampilan itu sendiri, dimana kalau Anda mendesain tampilan itu ada di view. Jelas? Ada pertanyaan? Application flowchart. Jadi, maaf ini bukan flowchart ya, flow diagram. Indeks PHP. Jadi semuanya di CodeIgniter dirender di index.php. Jadi tidak ada cerita lain, ada file-file tersendiri untuk cuma satu index.php. Nah, sisanya itu adalah routing. Dia di route kemana, file-filenya di redirect kemana, ada security-nya di sana. Jadi sebelum masuk ke database dan seterusnya itu dicek dulu. Ada nah, security ini nanti kalau ada masalah misalkan virus dari sisi keamanan, ini semuanya di security. Jadi divalidasi di sini. Kemudian baru masuk di application controller. Di sana ada model, ada library, ada helper, ada plugin, ada script. Kemudian kalau sudah selesai, misalkan ini ke database atau
kemudian script, misalkan ada JavaScript, itu dirender kembali ke dalam tampilan, kemudian di cache, kemudian selesai. Namun jika file tersebut sama untuk di request yang kedua kalinya tidak ada perubahan, maka dia langsung di root, kemudian ke cache, kemudian balik. Jadi tidak perlu melewati ini lagi, karena dia ada cache. Terakhir panggil saya ya, saya ke atas juga ya. Kemudian fitur CI. Nah, fitur CI itu model view controller based system modelnya. Kemudian lightweight, sangat ringan sekali. Kemudian fiturnya banyak sekali di sini yang mensupport database dan seterusnya. XML, kemudian XSS. Ini kan kemarin ada isu masalah XSS security, ini juga session management, email, image manipulation sudah ada, file upload, FTP, localization ini sudah ada juga. Kemudian ini untuk page juga sudah ada pengaturan halaman, data enkripsi, benchmark, full page. Jadi benchmark ini kita akan tahu berapa detik sih file PHP kita itu di render. Itu kita tahu. Anda pernah buat aplikasi begitu? Untuk benchmark aplikasi Anda berapa cepat di render dari server? Tidak pernah. Nah, di sini ada fitur benchmark. Jadi kita akan tahu 0,0001 detik aplikasi ini sudah bisa diakses. Error login, tentu saja hampir semua aplikasi punya error lognya. Kemudian profiling, kalender, user agent, zip, template, termasuk Anda akan membuat misalkan engine-engine seperti WordPress, buat seperti Blogspot, itu Anda bisa menggunakan yang namanya template engine. Kemudian ada juga XML. Ini XML artinya untuk API. Anda bisa menggunakan di sana XML revisi juga sudah ada dan seterusnya. Jadi banyak hal yang bisa digunakan di CI. Bayangkan jika Anda tidak menggunakan ini, berarti Anda kalau misalkan butuh apa harus buat dari awal kan? Ini sudah bisa dilakukan. Nah, cuma kita harus belajar strukturnya. Supaya kita paham seperti layaknya PHP biasa, kita harus mempelajari kode PHP supaya kita bisa bikin PHP kan. Misalkan kalau dolar itu untuk misalkan variabel, sama seperti ini juga harus dipelajari. Struktur folder di CI. Modelnya misalkan ada application, ada image, ada JS, style, system, user guide, VM, ada akses. Ini tentu saja struktur folder. Di dalam application ada model, ada view, ada controller. Dan jadi kalau kita bekerja untuk routing dan seterusnya itu di controller. Kalau bekerja dengan database kita masukin folder model. Kalau kita dengan tampilan itu di view. Ini ada di dalam folder application. Ingat ini root directory-nya ada di application, diklik dulu application-nya. Ada di sini seperti ini, kita bisa bekerja di sini. Config-nya ada di file di folder konfigurasi. Ya, helper ada di helper, library ada di sini, language ada juga, cache juga ada. Jadi semuanya sudah di sini. Halaman-halaman ini tidak dapat diakses secara otomatis. Ini akan di-restrict oleh aplikasi CI ini, karena kita menguncinya dengan menggunakan HT access. HT access ini kita mencoba membuat ini kalau di Windows konfigurasinya misalkan seperti ini. Artinya yang folder yang bisa diakses misalkan data, template, CSS, sisanya nggak bisa.